Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Anastasia Daharo dan teman-teman saya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kejenuhan belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anastasia Daharo. Yang kedua ada Anissa Fidelia Salsabila. Yang ketiga ada Elvira Fortunada Ashifah. Yang keempat ada Nabila Mardiah Kalsum. Yang kelima ada Tani Puspitasari. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh adalah suatu proses memahami sesuatu. Bisa dari pengalaman, pengetahuan, dan wawasan. Di masa pandemi ini kita mengenal proses belajar daring. Belajar daring merupakan suatu akronim dari kata dalam jaringan, yang diartikan sebagai proses memahami sesuatu melalui jangkauan internet. Menurut Kuntarto, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang mampu mempertemukan mahasiswa dengan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Gikar dan Gerd menambahkan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring menurut mereka memerlukan dukungan perangkat mobile seperti smartphone, laptop, Android, komputer, tablet, dan iPhone yang dapat digunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Proses pembelajaran daring ini juga memaksimalkan layanan internet yang memadai guna menjangkau akses yang ingin dibuka, dan peranan jaringan juga mempengaruhinya juga. Semakin stabil jaringan yang ada, semakin mudah juga untuk mengakses materi maupun ruang belajar yang diperlukan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Fidelia Salsabila. Saya persilahkan. Yang selanjutnya itu ada peran orang tua dalam pembelajaran daring. Orang tua memiliki andil besar dalam keberhasilan anak mereka. Orang tua dikatakan guru anak ketika berada di rumah memanglah tepat dan fakta. Di masa pandemi ini, orang tua memiliki peran penting pada proses pembelajaran daring yang dilaksanakan. Hal ini karena banyak hal-hal yang mendukung jika orang tua banyak terlibat dalam proses pembelajaran yang ada. Ada yang memang memiliki kesanggupan dan kesiapan dalam menghadapi pembelajaran online, ada juga yang sulit beradaptasi dengan pembelajaran online yang dilakukan. Ketidaksiapan orang tua ini lebih mendominasi dalam perannya di masa pandemi dan pembelajaran online ini. Sebagian banyak yang memiliki ketidaksiapan akan waktu yang ada karena terhalang pekerjaan lain atau urusan rumah tangga. Ada yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi, ada yang bahkan tidak paham dan tidak ingin terlibat dengan pembelajaran online karena dianggap asing dan minimnya pengetahuan teknologi yang ada. Selain itu, kewaspadaan berlebih akan anak yang kecanduan juga berimbas pada pola pikir orang tua akan anaknya yang bukannya belajar malah bermain gadget. Hal ini memerlukan edukasi juga dari para guru di sekolah untuk setidaknya memberikan pemahaman jika suatu hal tidak semua hal itu terjadi baik dari sisi buruknya saja. Para orang tua juga diharapkan bisa mengendalikan diri serta mengubah pola pikir mereka di zaman yang semakin berkembang dan juga teknologi yang semakin pesat ini, mau tidak mau kita juga harus ikut merubah pola hidup kita dan meminimalkan untuk ikut perubahan zaman dengan catatan tidak meninggalkan kebiasaan yang seharusnya. Yang selanjutnya itu adapun peranan orang tua dalam pembelajaran daring itu yang pertama, berusaha setidaknya mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran. Maksudnya, orang tua mampu mendampingi anaknya saat proses belajar, namun pada proses ini lebih tepatnya, orang tua itu mengawasi anak-anak mereka dan anak-anak mereka yang berkembang dengan potensi dirinya sendiri. Yang selanjutnya itu memberikan fasilitas yang layak bagi peserta didik. Fasilitas di sini yang dimaksud adalah memberikan sarana belajar yang sekiranya dibutuhkan dan membantu, seperti handphone, laptop, kuota, atau layanan Wi-Fi sendiri di rumah. Demikian anak akan merasa nyaman saat belajar daring. Yang selanjutnya itu memberikan motivasi kepada anak agar mereka merasa belajar daring tidak kalah menyenangkan dengan belajar di sekolah. Hal ini akan membawa anak untuk bisa menciptakan suasana dirasa nyaman untuknya karena orang-orang sekitar memberi sugesti juga yang baik kepada mereka.
Yang keempat itu ada memberi ketenangan agar anak merasa nyaman. Pada belajar daring ini, konsentrasi anak akan sangat dipengaruhi dengan bagaimana lingkungan sekitar mereka, mendukung atau tidak. Apalagi di tengah masyarakat yang mayoritasnya ada di permukiman yang dikatakan warganya hobi hilir mudik dan menggunakan kendaraan yang kadang mengganggu ketenangan. Demikian orang tua diharapkan mampu menciptakan kenyamanan agar anak juga merasa memiliki kenyamanan saat mereka belajar. Dan yang terakhir itu ada menjaga emosi dan perubahan mental yang menjadi kendala bagi anak-anak ketika belajar. Ditambah pada masa pandemi ini, anak-anak akan sering mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya penting bagi orang tua untuk mengontrol dan memberikan tempat ternyaman bagi mereka sehingga tidak ada perasaan tertekan dengan situasi atau keadaan yang ada. Yang selanjutnya itu ada peran orang tua dalam mengatasi kejenuhan anak di rumah. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh orang tua selaku guru dan juga pengawas anak-anak ketika di rumah dan juga memiliki kepekaan yang kuat untuk mampu memahami anak-anak mereka. Sehingga kebosanan yang timbul bisa segera diminimalisirkan. Di masa pandemi ini, mau tidak mau orang tua juga harus selektif dan bisa berkreasi untuk menciptakan kenyamanan dan keceriaan anak-anak mereka. Jika dilihat dari usia mereka, yang pertama itu ada usia 3-4 tahun, memiliki rentan kejenuhan yang terbilang bisa diminimalisir oleh beberapa cara seperti memberikan makanan yang terlihat lucu bagi mereka, memberikan mainan, atau bahkan mengajaknya melihat sekitar di area rumah mereka. Yang kedua itu ada rentan usia 7-10 tahun. Mereka di sini sudah bisa mencari kenyamanan diri mereka sendiri, namun sebagai orang tua, kita juga harus memberikan pengawasan terhadap proses mencari kenyamanan anak-anak kita saat mengalami kejenuhan. Yang selanjutnya itu rentan usia 11-16 tahun. Ini anak akan lebih menggunakan insting mereka dibanding pemahaman mereka. Anak akan lebih mudah bosan karena pada masa ini terjadi transisi usia anak menuju dewasa. Orang tua harus lebih memahami bagaimana anak mereka ketika berada di usia ini. Dan yang terakhir tuh rentan usia 17-23 tahun, usia dewasa ini lebih banyak kejenuhan yang akan timbul. Emosi mereka sudah mulai terbentuk secara matang. Walaupun memang kita melihat fakta jika usia dewasa ini lebih sering mengalami perubahan emosi yang drastis. Peran orang tua untuk anak usia dewasa juga bisa terbilang harus lebih jeli lagi dalam menilai anak-anak mereka. Kesehatan mental di usia dewasa ini lebih rentan menurun. Apalagi di masa pandemi ini, banyak dari anak usia remaja yang bahkan tidak sadar jika mereka memiliki kecemasan berlebih. Untuk itu, orang tua sesekali mengajak anak-anak mereka untuk bercanda atau setidaknya memberikan tawaran untuk berbagi kisah keseharian dengan orang tua mereka. Agar anak di usia dewasa ini juga memiliki tempat di mana mereka akan merasa didengar dan dimengerti. Demikian orang tua juga bisa produktif dan menyokong ketenangan anak dan kenyamanan anak dengan memahami apa yang perlu dan tidak perlu untuk anak-anak mereka. Dan juga orang tua harus lebih memahami kondisi anak mereka lewat bahasa tubuh, ekspresi, kata-kata isyarat yang kadang dilontarkan anak untuk mencari simpati orang tuanya, untuk sekedar didengar dan dipahami ingin dan kemauannya. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Elvira Kotrunada. Dipersilahkan. Selanjutnya, terdapat penyebab kejenuhan di masa pembelajaran daring atau di masa pandemi ini. Pembelajaran daring ini juga tidak selamanya dapat diterima oleh peserta didik. Apalagi model pembelajaran daring ini bisa dikatakan monoton dan membosankan. Bahkan, bagi beberapa peserta didik, pembelajaran daring ini menyulitkan dan membingungkan. Apalagi faktor-faktor seperti cuaca, jaringan internet, lingkungan, dan faktor dari diri sendiri juga memicu rasa bosan. Bisa muncul dan mempengaruhi proses belajar. Adapun faktor yang menjadi penyokong kejenuhan siswa, yaitu yang pertama, ada kesulitan siswa saat memahami materi. Hal ini memang benar adanya, karena terkadang ada yang memang sulit mengakses kelas sehingga mereka tertinggal materi yang disampaikan.
Dan juga sering ditemui, guru hanya memberikan materi saja, tanpa menjelaskan dan akhirnya siswa merasa kebingungan. Sehingga materi yang bisa mereka serap hanya sebatas materi yang disampaikan saja, tidak bisa dikembangkan dalam hal yang lebih luas. Lalu yang kedua ada tugas yang diberikan guru terlalu banyak. Di masa pandemi ini, guru lebih sering memberikan tugas ketimbang materi, sehingga tugas yang ada hanya diakses mandiri oleh siswa. Siswa dituntut untuk memahami sendiri tanpa diberi arahan, sehingga siswa akan merasa guru tidak perhatian dan pengertian kepada mereka. Lalu muncul rasa tidak suka yang pada akhirnya menciptakan kebosanan. Yang ketiga, tidak ada teman pada waktu belajar. Peran teman sebaya bagi proses belajar juga sangat berpengaruh. Teman sebaya bisa menjadi rekan penyemangat, pemberi motivasi, dan juga berbagai informasi. Karena sudah terbiasa dengan adanya teman dan rekan yang biasanya bersama saat belajar, menumbuhkan rasa sepi ketika dihadapkan pada situasi baru di masa pandemi, yang mana mereka harus dipisahkan oleh pandemi ini. Lalu yang keempat ada menurunnya konsentrasi saat belajar. Faktornya bisa dari terlalu lama menatap monitor, hingga mata merasa lelah dan perih karena cahaya dari monitor handphone atau laptop, dan juga ketika belajar melalui gadget, juga terlalu juga fokusnya akan terbagi karena tergugah membuka aplikasi yang lain. Dan faktor yang terakhir ada proses pembelajaran yang monoton. Ada kalanya ketika pembelajaran di masa pandemi ini, ada guru yang memang hanya menyuguhkan materi, dan ada pula yang terus-menerus mengadakan virtual meeting yang pada akhirnya tidak terjadi variasi dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya ada aspek kejenuhan belajar daring. Beberapa pendapat ahli tentang aspek kejenuhan belajar. Scovelli dan Eisman menyatakan bahwa aspek-aspek kejenuhan belajar sebagai berikut. Yang pertama ada kelelahan emosi. Faktor ini biasanya didasari perasaan depresi, sedih, emosi, sulit mengendalikan emosi, merasa memiliki kecemasan berlebihan, dan takut akan suatu hal tanpa berdasar. Hal ini cukup melelahkan, dan pada akhirnya emosi yang ada mempengaruhi faktor-faktor lainnya. Yang kedua ada kelelahan fisik. Biasanya, gejala yang muncul seperti sakit kepala, merasa tubuh tidak beres, otot sering merasa kaku, pusing, mual, gelisah, sulit tidur, nafsu makan berkurang, malas menggerakkan badan, siklus menstruasi yang tidak normal, sulit tidur, dan ketika tidur mengalami mimpi buruk. Lalu yang ketiga ada kelelahan kognitif. Mereka tidak berdaya, kehilangan harapan, merasa tidak menemukan makna dari kehidupan, merasa tidak ingin melakukan suatu hal, sulit memberikan penghargaan atas diri sendiri, muncul ide untuk menyakiti diri sendiri, sulit untuk membuat diri sendiri dalam konsentrasi penuh, sering lupa atau bahkan tidak memiliki gairah untuk mengerjakan tugas, dan selalu merasa kesepian, daya tahan tubuh menurun, serta merasa seperti depresi. Lalu yang keempat ada kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi ini lebih kepada kehilangan rasa semangat dalam hidup, kehilangan rasa idealisme dalam diri, kehilangan rasa nyaman, menemui titik jenuh dan bosan, dan berada dimanapun perasaan tetap tidak nyaman. Lalu yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nabila Mardiah Kalsum. Kepada saudari Nabila dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kelebihan belajar daring atau jarak jauh. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik dengan menggunakan media online berupa aplikasi yang tersedia dalam berbagai variasi dan kegunaannya. Adapun beberapa kelebihan atau nilai positif yang dapat diambil selama pembelajaran daring atau jarak jauh sebagai berikut. Yang pertama, mendapat materi tambahan. Materi tambahan yang berasal dari media internet seperti Google Scholar, surat kabar, berbagai macam artikel dan jurnal, serta video
pembelajaran di YouTube. Yang kedua, ada lebih mudah untuk mengakses materi pembelajaran. Karena sebelumnya, rujukan materi pembelajaran yang sering digunakan adalah buku. Namun karena sekarang pemerintah membatasi aktivitas di luar rumah, maka seluruh tenaga pengajar mulai mengganti media pembelajaran menjadi digital atau online agar peserta didik dari tingkat sekolah dasar sampai mahasiswa dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran. Lalu yang ketiga ada bahan materi tersedia dalam bentuk video pembelajaran. Dengan begitu, tenaga pengajar akan selalu berusaha menyediakan berbagai macam bentuk video pembelajaran dalam bentuk menarik mungkin, agar peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan selama proses belajar daring atau jarak jauh berlangsung. Guru juga akan mendapatkan pengetahuan tentang menggunakan media online agar menjadi bermanfaat. Lalu yang keempat, ada proses pembelajaran daring dilakukan melalui aplikasi dan media secara interaktif. Mempermudah proses pembelajaran walaupun dilakukannya dengan tatap muka secara virtual, nilai positif lainnya adalah bahwa media sosial memiliki manfaat dalam proses pembelajaran, serta orang tua menjadi paham bagaimana menggunakan media aplikasi dalam proses belajar dengan baik dan benar. Lalu yang kelima, ada pembelajaran daring dapat menghasilkan hasil belajar yang baik. Pembelajaran daring menjadikan peserta didik dapat berpikir kritis dalam menyikapi suatu hal baru dalam proses pembelajaran. Untuk itu, peran orang tua juga penting dalam memantau perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan menjadi guru pengganti di rumah, maka orang tua akan ikut merasakan bagaimana mendidik anak dalam bidang akademis. Dengan begitu, peserta didik mendapatkan hasil belajar yang optimal. Lalu yang selanjutnya, ada kekurangan belajar daring atau online. Pembelajaran jarak jauh juga pastinya memiliki kekurangan, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna dan pasti memiliki kekurangan. Begitu juga sama halnya dengan pembelajaran daring atau online. Karena perubahan proses belajar mengajar yang secara tidak terduga ini pastinya menimbulkan rasa kurang nyaman pada awal penerapannya, baik dari sisi tenaga pengajar maupun peserta didik. Maka dari itu, berikut ini adalah kekurangan belajar daring atau online yang dihadapi guru dan peserta didik. Yang pertama, guru merasa kesulitan untuk membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran. Guru dituntut untuk bisa menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam setiap sesi proses pembelajaran daring atau online berlangsung. Guru harus bisa menyiapkan berbagai macam metode pembelajaran guna peserta didik agar tidak merasa bosan dan jenuh selama proses pembelajaran daring berlangsung. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh tidak bisa selalu terlaksana secara efektif. Ada berbagai macam hambatan ini biasanya lebih banyak dirasakan oleh peserta didik. Contohnya seperti faktor rendahnya ekonomi karena keluarga peserta didik berasal dari kalangan yang kurang mampu, sehingga untuk membeli sebuah Android sebagai fasilitas untuk mengikuti belajar daring pun tidak bisa. Belum lagi hambatan tempat tinggal yang menjadi halangan terkendalanya mengikuti proses belajar karena sinyal. Lalu yang ketiga, ada sulit untuk bekerja sama dengan orang tua. Hambatan ini merupakan salah satu yang tersulit karena peran orang tua sangat penting dalam mendampingi anak selama pembelajaran online. Guru merasa kesulitan jika orang tua peserta didik tidak mau ikut serta dalam membimbing anak agar mendapat pengawasan lebih ketika belajar di rumah. Belum lagi orang tua yang merasa acuh dengan fasilitas yang harus dimiliki anak selama proses pembelajaran online berlangsung. Lalu yang keempat, siswa menjadi kurang memiliki motivasi belajar. Biasanya rasa jenuh akan muncul ketika peserta didik merasa bosan dengan metode pembelajaran yang itu-itu saja, sehingga kurang menarik minat untuk belajar. Atau ketika guru memberikan tugas dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, namun peserta didik merasa acuh dan santai dalam menanggapi tugas tersebut, karena merasa tidak akan dihukum atau dikenakan sanksi karena proses belajar berlangsung secara daring atau online. Lalu yang kelima, guru merasa kesulitan dalam memberikan penilaian. Kekurangan belajar daring atau online ini juga menjadikan hambatan guru dalam melakukan proses penilaian peserta didik dalam segi karakter,
ketepatan waktu hadir, berpakaian sopan ketika proses belajar berlangsung, lalu keaktifan dalam sesi pembelajaran, dan masih banyak lagi. Apalagi ketika menghadapi semester baru, karena peserta didik pastinya akan berbeda dari yang sebelumnya. Lalu materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rani Puspitasari. Materi selanjutnya yaitu ada cara mengatasi kejenuhan belajar daring atau online. Merasa bosan dan jenuh dalam proses belajar mengajar kerap kali dialami oleh peserta didik. Apalagi sekarang proses pembelajaran daring dilakukan secara online. Tingkat kejenuhan yang dialami semakin meningkat. Untuk itu, guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam proses belajar mengajar kerap kali kewalahan untuk menghadapi kejenuhan peserta didik tersebut. Berikut adalah beberapa cara mengatasi kejenuhan belajar daring atau online. Yang pertama, ada menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Upaya guru untuk memilih dan membuat rangkaian metode pembelajaran guna mengatasi rasa jenuh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Guru juga harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi peserta didiknya dan juga memastikan bahwa materi pembelajaran mudah dipahami oleh peserta didik. Metode yang digunakan pun alangkah lebih baiknya berbeda-beda dari setiap sesi pembelajaran. Misalnya, guru menggunakan metode pembelajaran behavioristik, kemudian untuk 2 pertemuan setelahnya diganti dengan metode pembelajaran humanistik, dan seterusnya. Yang kedua, guru melakukan pendekatan kepada peserta didik. Pendekatan guru dan muridnya sangat diperlukan dalam menghadapi peserta didik yang mengalami kejenuhan dalam belajar selama masa pandemi berlangsung. Guru juga diharapkan tidak terlalu keras dalam mendidik dan menyampaikan materi pembelajaran, guna agar peserta didik merasa nyaman dan tidak merasa takut atau was-was apabila ditanya tentang materi pembelajaran tidak bisa menjawab, maka akan dimarahi atau dikenakan hukuman. Sebaiknya seorang guru harus selalu bersabar dalam menghadapi berbagai macam perubahan emosi dari peserta didik, karena dengan begitu akan lebih mudah untuk memberikan masukan, nasihat, ataupun motivasi kepada peserta didik agar semangat kembali dalam belajar meskipun proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Yang ketiga, melakukan evaluasi pada setiap sesi pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi kepada peserta didik pada setiap sesi akhir pembelajaran, guru diharapkan memiliki pembawaan yang santai agar peserta didik tidak merasa takut atau mengungkapkan pendapat, masukan, ataupun kritikan ketika sesi evaluasi berlangsung. Guru juga harus memiliki aturan yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran dengan sesi evaluasi. Jika dalam proses pembelajaran guru harus memiliki pembawaan yang kondusif, karena kondusivitas situasi belajar mengajar dapat dijadikan indikasi keberhasilan mengajar. Berbeda dengan ketika sesi evaluasi, seperti yang sudah disebutkan tadi, guru diharapkan memiliki pembawaan yang santai agar peserta didik merasa nyaman dan tidak takut untuk mengungkapkan pendapat dan keluh kesahnya selama proses belajar mengajar berlangsung. Kesimpulannya, salah satu sandi kehidupan yang ikut terdampak oleh pandemi COVID-19 adalah kegiatan belajar mengajar atau pendidikan. Hal tersebut menyebabkan perubahan signifikan dari berbagai aspek yang bersangkutan dengan proses belajar mengajar, seperti perubahan fasilitas pembelajaran, perubahan metode pembelajaran, sampai dengan perubahan emosional dan psikis yang dialami peserta didik. Pada mulanya, perubahan-perubahan tersebut cenderung menyenangkan karena sebelumnya pernah melakukan kegiatan pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Namun lama-kelamaan, pada akhirnya peserta didik mulai merasakan kejenuhan dan kebosanan dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Karena hal tersebut pula, maka para tenaga pengajar dituntut untuk bisa menciptakan ide-ide berupa kreativitas, berupa metode pembelajaran agar peserta didik tidak mudah merasa bosan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam mendampingi anak selama proses belajar secara daring ini. Tidak hanya memberikan fasilitas yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online, namun juga ikut serta dalam membantu dan mengajarkan materi-materi yang tidak dipahami oleh anak. Dengan begitu, orang tua dapat merasakan bagaimana mendidik anak berbasis materi pembelajaran yang selama ini menjadi kewajiban guru di sekolah, karena orang tua merupakan guru pengganti di rumah yang secara langsung mengawasi proses perkembangan dalam pendidikan anak.
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya mewakili kelompok 2. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.